Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah lewat online. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami rindu membawa pujian kami kepadamu. Kuduskan kami, layakkan kami, biar kami boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus. Kami mau mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang setia. Haleluya. Engkaulah harapan kami Tuhan. Engkaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, oh haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah pujian penyembahan yang kami boleh nanti kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan untuk Engkau Tuhan. Kami mau memulai ibadah pagi hari ini Tuhan, disertai dengan ibadah perjamuan kudus Tuhan. Bila Engkau hadir dan Engkau melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami membalas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami lewat pujian penyembahan kami yang boleh kami naikkan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Engkau memberkati ibadah pagi hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada, di setiap rumah mereka Tuhan, Engkau hadir dan Engkau melawat mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya, haleluya. Ini saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab itu Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Mari kita mau menyembah Allah kita dengan pujian dan pengagungan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Mari kita naikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukur Hanya ini yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. ku bawa padamu Dengan rendah hati kami persembahkan. rendah hati ku persembahkan. Kami sadar Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, Ku tahu
ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Yes. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami berharga di mata Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau menciptakan kami untuk kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Engkaulah yang sanggup memulihkan kami melalui kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kiara lamaya si kiara moya lamaya. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah
haleluya. Mengasihimu memulia, katakan mengasihimu memulia, katakan sekali lagi mengasihimu memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Mari sembah haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Kami haus, kami lapar Tuhan. Kami rindukan Engkau. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau sudah nyatakan kasih-Mu bagi kami Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali datang menghampiri-Mu Tuhan, menyembah-Mu, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau Tuhan Raja kami. Kami percaya Engkau melawat kami, Engkau hadir dalam setiap ibadah kami, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Kami merasakan Engkau ada dan melawat kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu, suara-Mu. Mari berfirmanlah Tuhan. Mari nyatakan firman-Mu, kebenaran-Mu buat kami. Sekali lagi Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami mau meresponi firman-Mu. Dan biarlah setiap firman Tuhan jatuh di hati kami yang subur dan bertumbuh dan berbuah-buah. Kami percaya ini waktu Tuhan buat setiap kami. Inilah Tuhan, waktu yang terbaik untuk kami diisi, diberkati lewat firman-Mu yang memulihkan kami, yang mengubah kami, yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Pengurapan Tuhan turun atas kami, atas hamba-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah beberapa waktu ke depan, menit ke depan, kami mau menyerahkan ke dalam kedaulatan Engkau sendiri. Biar Roh Kudus bekerja, mengurapi setiap kami. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kita boleh masuk di bulan yang baru, di minggu yang pertama. Ibadah kita hari ini walaupun masih tetap dalam ibadah live streaming, tapi saya percaya Tuhan akan memberkati setiap kita dimanapun kita berada. Saya percaya lawatan Tuhan, kuasa Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kalau kita melihat situasi kondisi yang masih terjadi di sekitar kita, di tengah-tengah kita, saya percaya semua kita merindukan terjadi pemulihan, terjadi restorasi, secara khusus di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Hari ini saudaraku, saya mau memberikan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu pemulihan atau restorasi gereja di akhir zaman. Karena saudaraku, tidak mungkin bangsa ini mengalami pemulihan, mengalami restorasi kalau tidak dimulai dari gereja Tuhan. Dan Alkitab sudah menyatakan kepada kita bahwa akan terjadi pemulihan dan restorasi gereja Tuhan di akhir zaman. Kita akan membuka di dalam firman Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kita akan kembali melihat bagian ini, Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan,
agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Ayat yang ke-21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saudara, kalau kita melihat ayat ini dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 19 sampai 21, firman Tuhan mengatakan, ayat 21 secara khusus, Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu itu terjadi, seperti yang sudah difirmankan Allah sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Artinya saudara, sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk mengangkat kita gerejanya, dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang 1 mengatakan di sana, maka akan terjadi pemulihan segala sesuatu sebagai mana yang dinubuatkan di dalam firman Tuhan oleh para nabi di zaman dahulu. Alkitab mengatakan Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu itu terjadi. Saudara, pemulihan ini berhubung dengan gerejanya, yaitu orang-orang percaya. Artinya begini, sebelum dunia ini dipulihkan, Tuhan mau memulihkan gereja Tuhan, umat Tuhan, orang-orang percaya. Gerejanya di muka bumi, kita orang-orang percaya, umat kudus Tuhan, akan dipulihkan supaya kita siap menyambut kedatangannya yang kedua kali. Alkitab tadi mengatakan Kristus harus, kenapa harus? Harus tinggal di surga. Dia belum datang kembali. Kenapa? Karena Kristus mau gerejanya dipulihkan lebih dahulu. Umat Tuhan harus dipulihkan lebih dahulu supaya siap menyambut kedatangannya. Seperti seorang mempelai perempuan yang dipersiapkan untuk bertemu dengan sang mempelai pria, yaitu Kristus. Dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 13, firman Tuhan berkata demikian. 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Alkitab mengatakan apa? Ini menjadi doa Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kiranya Dia, Yesus, menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita pada waktu kedatangannya. Artinya Tuhan mau ketika Dia datang kedua kali, kita semua kedapatan kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita siap menyambut kedatangannya. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23 mengatakan apa? Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya apa? Ini waktu, ini masa-masanya Tuhan sedang memulihkan gereja Tuhan. Saya percaya situasi kondisi yang terjadi, Allah turut bekerja di dalamnya supaya gereja Tuhan, umat Tuhan dipulihkan, supaya umat Tuhan mempersiapkan diri pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Dikatakan supaya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna untuk menyiapkan hati kita untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, Allah akan melakukan pemulihan bagi gerejanya dengan kuasa Roh Kudusnya. Roh Kudus akan kembali dicurahkan dengan luar biasa, lebih dari apa yang pernah terjadi pada gereja mula-mula dalam Kisah Para Rasul. Itulah yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Dikatakan kemudian pada hari itu akan terjadi, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dikatakan pencurahan Roh Kudus ini
yang disebutkan sebagai hujan akhir. Hujan pada akhir musim yang dahsyat, yang akan dinyatakan bagi gereja Tuhan. Yesus akan memulihkan gereja Tuhan secara luar biasa. Dan akan membawa kembali ke keadaan semula seperti ketika gereja pertama kali berdiri lahir di bumi ini. Pada peristiwa Pantekosta yang sebentar kita akan peringati juga. Hari pencurahan Roh Kudus di mana gereja memulai ada lahir. Dan kalau kita berbicara tentang gereja, ini bukan bicara bangunan. Ini bukan bicara organisasi atau denominasi. Tapi bicara gereja Tuhan adalah bicara tubuh Kristus. Secara korporat, tapi juga gereja Tuhan secara individu. Tuhan mau setiap kita umat Tuhan dimanapun kita berada, ini hari-harinya Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan mau dalam situasi kondisi yang ada, Tuhan sedang memulihkan gerejanya, memulihkan setiap kita supaya roh, tubuh dan jiwa kita terpelihara sempurna. Sehingga ketika kita mempersiapkan kedatangannya, Dia melihat kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, kalau kita melihat pemulihan, itu arti kata pemulihan, kembali kepada keadaan yang sempurna. Tuhan mau gerejanya kembali kepada waktu Allah merancangkan gerejanya. Ketika gereja pertama kali lahir, berdiri di Kisah Para Rasul. Dan kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul, apa ciri dan karakteristik gereja mula-mula? Dan bagaimana keadaan gereja sekarang, sehingga gereja perlu dipulihkan. Ini perenungan buat kita pagi hari ini. Apa saudaraku ciri gereja mula-mula? Apa yang terjadi di gereja mula-mula dan bagaimana? Coba kita lihat gereja di akhir zaman sekarang ini. Kenapa gereja perlu dipulihkan? Kenapa nabi-nabinya menubuatkan bahwa gereja di akhir zaman akan dipulihkan? Dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai 47, paling tidak ada 6 ciri karakteristik dari gereja mula-mula, orang percaya di gereja mula-mula. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul, Alkitab mengatakan apa? Yang pertama saudaraku, dalam ayat 41 sampai 42, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Alkitab berkata apa? Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kalau kita melihat ada 6 ciri khas gereja mula-mula umat Tuhan. Yang pertama, saudaraku, kita melihat mereka berbuah lebat, memenangkan banyak jiwa. Itu gereja mula-mula. Ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Saudara, dan yang kedua dikatakan ayat 42, mereka punya kehausan akan firman Allah. Alkitab mengatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itu kondisi gereja umat Tuhan di mula-mula. Mereka punya kehausan betul untuk datang mendengarkan firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, untuk bertekun dalam pengajaran. Yang ketiga dikatakan mereka haus untuk beribadah. Dikatakan mereka tekun bersekutu, berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa serta memuji Allah setiap hari, saudaraku. Artinya itu gereja mula-mula seperti itu. Kondisi gereja mula-mula seperti itu.
Bahkan dalam bagian yang lain, yang keempat, ciri yang lain dikatakan ada manifestasi kuasa Roh Kudus. Kenapa? Ada banyak tanda-tanda mujizat, sehingga menimbulkan ketakutan, kegentaran rohani. Ada rasa takut, ada rasa hormat, pengagungan kepada Tuhan. Karena Tuhan mempercayakan kuasa demi kuasa, tanda demi tanda, mujizat demi mujizat bagi para rasul pada waktu itu. Dan yang menarik saudaraku, ada ciri yang lain juga yang terjadi di gereja mula-mula adalah apa? Ada kasih persaudaraan, saling berbagi, saling menolong untuk mencukupi kebutuhan saudara-saudara seiman, bersatu, gembira, dan tulus hati. Dan ciri yang lain, yang terakhir adalah apa? Mereka disukai semua orang. Gereja itu menarik hati orang untuk bergabung. Itu gereja mula-mula. Dan Tuhan mau kita gerejanya hari-hari ini dipulihkan kembali. Kalau kita coba lihat keadaan gereja sekarang ini, gereja modern saat ini, mari kita lihat kondisi gereja modern yang dinubuatkan. Ini bukan perkataan saya, tapi ini nubuatan Rasul Yohanes di kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 14-17 mengatakan, dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam buku dan tidak dingin atau panas, aku memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara lihat, gereja modern, gereja di akhir zaman, kondisinya seperti ini. Dinubuatkan, ditulis, kerohaniannya tidak jelas, suam-suam kuku, tidak panas atau dingin, sehingga Tuhan ingin memuntahkan. Dan Tuhan mau gereja Tuhan yang kondisinya demikian dipulihkan. Umat Tuhan, anak-anak Tuhan harus dipulihkan, harus mengalami pemulihan secara rohani. Dikatakan mereka melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Itu ayat 17. Mereka apa? Fokus mereka dalam ayat ini mengatakan gereja, minta maaf, gereja di akhir zaman kaya dan memperkaya diri mereka secara materi. Minta maaf, gereja Tuhan kita harus dipulihkan. Kita harus merendahkan diri dan bertobat di hadapannya. Hari-hari ini saudaraku, dengan situasi kondisi yang ada, kita yang punya gedung yang besar pun kita gak bisa pakai. Artinya kalau kita mengandalkan apa yang menjadi milik kita, gedung yang mewah, semua kemewahan itu sia-sia kalau kita tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hanya fokusnya kaya dan memperkaya diri secara materi, tapi bukan secara rohani. Hari-hari ini yang Tuhan mau gereja Tuhan, kita bukan fokus kepada yang tidak bernilai kekal, tapi mari kita fokus yang bernilai kekal, yang rohani. Gereja harus dipulihkan. Imannya dikatakan tidak murni lagi, dilambangkan dengan emas, sehingga tidak ada manifestasi kuasa Allah. Karena lebih mengandalkan kekuatan uang dan manusia. Merasa dengan uang, dengan materi kita bisa melakukan pelayanan. Kita merasa dengan uang yang kita miliki kita merasa sukses. Tapi Tuhan katakan, Tuhan tidak mau yang seperti itu. Tidak ada pewahyuan. Dikatakan dianggap seperti dilambangkan dengan minyak untuk melumas mata. Mereka hanya mengandalkan hikmat dan ide-ide manusia. Tapi penyampaian firman Tuhan tidak didasari oleh kuasa dorongan Roh Kudus. Dan Tuhan mau kita gereja Tuhan harus dipulihkan sebelum kedatangannya. Dan Tuhan mau memulihkan kita gereja Tuhan. Pertanyaannya pagi hari ini, apa yang hendak dipulihkan Allah dalam gerejanya, sehingga gerejanya kembali berkenan kepadanya? Kedapatan kudus dan tak bercacat, sambil mempersiapkan kedatangannya yang kedua kali, siap bertemu dengan Kristus sang mempelai pria pada hari kedatangannya. Hari ini kita akan melihat apa yang harus dipulihkan. Yang pertama saudaraku, yang Tuhan mau pulihkan adalah kasih kita yang semula.
Alkitab katakan, akhir-akhir zaman ini kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Betul? Dan terlebih kasih kita kepada Tuhan. Alkitab dalam Wahyu pasal 2 ayat 4-5. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Yang pertama yang Tuhan mau pulihkan bagi gerejanya umat Tuhan adalah kasih kita. Tuhan mau kasih kita kepada Tuhan kembali dikobarkan. Di tengah-tengah situasi kondisi yang demikian, benarkah kita mau tetap mengasihi Tuhan? Kita percaya bahwa kasih kita kepada Tuhan harus kita terus tumbuhkan dalam hidup kita. Kasih yang semula bukanlah kasih yang biasa, tapi kasih yang sungguh-sungguh kita alami ketika kita percaya kepada Tuhan. Kasih yang mendorong orang percaya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang istimewa, yang terbaik kepada Tuhan. Kasih yang memberikan keberanian untuk kita berkorban bagi Tuhan. Karena kasih tanpa pengorbanan itu omong kosong. Yang mendorong orang percaya untuk mempersembahkan seluruh kehidupannya bagi Tuhan. Kita bisa berkata bahwa hidup kita adalah penyembahan. Itu harus didasari dengan kasih, dan Tuhan mau kita gereja Tuhan dipulihkan. Kasih kita yang mula-mula itu harus kita kobarkan kembali. Tengah-tengah situasi kondisi yang ada, kehilangan kasih yang semula itu di mata Tuhan sebuah kejatuhan yang sangat. Dan perenungan buat kita gereja Tuhan, siapapun engkau, benarkah kita masih memiliki kasih yang mula-mula itu? Masih gak kita hati kita berkobar-kobar untuk Tuhan dan berkata, Tuhan engkaulah segalanya. Kita berkata seperti pujian tadi, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Benarkah kita seperti di pujian ini berkata, Tuhan Engkaulah segalanya. Kasih kita kepada Tuhan dipulihkan. Kasih yang mula-mula kita Tuhan pulihkan. Gereja Tuhan di saat-saat ini mari kita merenungkan. Di saat-saat Tuhan izinkan pandemi COVID-19 ini yang terjadi di sekitar kita. Gereja sedang dimurnikan oleh Tuhan supaya kasih kita kembali berkobar-kobar akan Tuhan dan berkata, Tuhan Kaulah segalanya. Uang, kekayaan yang kita miliki itu tidak ada gunanya kalau kita tidak memiliki kasih Tuhan dalam hidup kita. Biarkan semua yang kita miliki, yang dipercayakan Tuhan, itu bagi kemuliaan Tuhan. Yang Tuhan mau hari ini. Oke, kita rindu, kita sukses, kita berhasil, kita memiliki semuanya. Tapi yang Tuhan mau, Tuhan melihat kasih kita. Kasih yang mula-mula gereja Tuhan harus kita kobarkan kembali. Tuhan ingin melihat hati kita. Yang kedua, apa yang Tuhan mau pulihkan bagi gerejanya? Yaitu apa? Otoritas rohani. Kalau kita melihat gereja Tuhan di awal, gereja Tuhan di mula-mula, mereka apa? Setiap saat mereka buat ada tanda-tanda mujizat, ada kuasa Tuhan dinyatakan, ada tanda ajaib. Dan Tuhan mau itu gereja Tuhan di akhir zaman dipulihkan. Otoritas rohani di sini bicara hak yang Tuhan berikan bagi gerejanya yang telah diterimanya dari Tuhan oleh urapan Roh Kudus untuk bertindak dengan penuh kuasa di dalam nama Tuhan, sehingga setan-setan takluk, setiap kuasa kegelapan takluk, mujizat serta tanda ajaib yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus akan dipulihkan kembali bagi gerejanya.
Saya percaya kita punya Yesus yang tidak pernah berubah. Kalau dahulu dia bisa buat mujizat, saya percaya hari-hari ini Tuhan juga akan pakai gerejanya untuk menyatakan kuasa Tuhan. Dan Tuhan yakin bahwa gerejanya akan diberikan kepercayaan otoritas rohani dari Tuhan untuk melakukan hal-hal yang supranatural. Dan saya percaya itu akan digenapi bagi gerejanya. Itu yang Tuhan mau. Tuhan pulihkan kita. Tuhan pulihkan gerejanya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Dan Tuhan mau gereja di akhir zaman. Mari kita sama-sama minta supaya kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita, bahkan melalui kita. Saya percaya kalau hari-hari ini ada banyak orang sakit, percayalah Tuhan kasih kuasa kita, gereja Tuhan untuk berdoa. Dan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan. Kesembuhan demi kesembuhan akan Tuhan nyatakan lewat kuasanya di dalam nama Yesus, oleh darah dan bilur Kristus yang kita peringati hari ini. Saya percaya ada kuasa Tuhan dinyatakan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mengapa gereja hari-hari ini seolah-olah tidak memiliki otoritas rohani? Sehingga mereka tidak dapat menggunakan kuasa dalam nama Tuhan secara efektif. Ada banyak orang menganggap, justru merasa Tuhan sudah tidak lagi kuasanya nyata. Kita mulai ragu, kita mulai bimbang. Tuhan berkata kepada para muridnya, "Hei engkau yang kurang percaya, saya percaya gereja Tuhan, Tuhan kasih kuasa, otoritas rohani. Tuhan kasih karunia dan kepercayaan buat kita, yaitu otoritas kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat. Dan gereja di akhir zaman akan dipulihkan. Mari dimanapun kita gereja Tuhan berlomba-lomba, rindu Tuhan, kami rindu, kami mengalami kuasa itu. Lewat hidup kami menyatakan kuasa-Mu dimanapun kami berada. Dan itu yang Tuhan sedang mau pulihkan bagi gerejanya. Yang ketiga, apa yang Tuhan mau pulihkan? Yaitu pemulihan iman, kekudusan dan pewahyuan. Ini bicara hidup kita. Tadi mengatakan karena itu sadarlah dan bertobatlah. Tuhan mau kita gereja Tuhan tidak lagi berpikir pemulihan situasi kondisi. Saya percaya untuk situasi dan kondisi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi yang terlebih penting hari-hari ini, Tuhan mau kita gereja Tuhan, umat Tuhan, mari kita fokus kepada kita masing-masing. Yang Tuhan mau adalah apa? Tuhan pulihkan iman kita, kekudusan atau hidup kita. Dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 14, maka aku menasihatkan kamu supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Tuhan mau kasih kembali buat kita iman yang murni, hidup kudus. Tuhan mau kasih pewahyuan buat kita. Kita bukan hanya melihat dengan mata jasmani, tapi kita melihat dari cari pandang rohani. Semua yang terjadi, saya percaya kalau kita dipulihkan, kita akan berkata, Tuhan, kami tahu apapun yang Tuhan yang diizinkan terjadi, di dalamnya Tuhan punya rancangan yang terbaik buat kita. Saudara, yang Tuhan mau buat kita, bagaimana iman kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bicara gereja harus punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Gereja harus bisa melihat kekayaan yang mulia yang ditentukan bagi orang-orang kudusnya. Gereja harus mengetahui betapa hebat kuasanya yang telah diberikan kepada orang-orang kudusnya. Dan Tuhan berkata begini, Tuhan bertanya, kalau Tuhan datang yang kedua kali, adakah iman di bumi ini? Lukas 18 ayat 8. Firman Tuhan berkata seperti pujian ini, Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi
dunia. Apa yang kau buat selama hidupku? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Tuhan mau ketika melihat gerejanya, ketika dia datang kembali, dia melihat ada iman. Iman gereja Tuhan dimurnikan kembali. Iman yang tidak tergantung dengan situasi kondisi yang ada. Iman yang tidak tergantung dengan apa yang kita miliki hari ini. Tapi iman yang keluar itu karena kita tahu bahwa kita punya Yesus yang dahsyat. Kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat buat kita. Dan kita tahu iman yang kita miliki itu adalah karena kita tahu kita mengenal Yesus dengan benar. Kita mengenal kuasa kebangkitan dan penderitaannya dan kebangkitannya. Dan itu yang Tuhan mau, adakah iman yang sungguh ketika dia datang kembali. Sekali lagi saya mengatakan, Tuhan mau kita dipulihkan. Tuhan mau sebagai jemaat Tuhan, gereja Tuhan, mari kita mau rindu supaya iman kita hari-hari ini dimurnikan. Saya percaya orang benar itu hidup karena iman. Iman adalah dasar bagi setiap kita. Gereja Tuhan harus kembali imannya dimurnikan. Umat Tuhan harus dimurnikan imannya kembali. Bahkan hidup kudus dalam pertobatan, dan bahkan kita memiliki pewahyuan. Kita enggak hanya melihat dengan mata jasmani kita, tapi biarkan ada minyak yang mengelumas mata kita sehingga ketika melihat situasi keadaan itu bukan dengan cara pandang duniawi kita, tapi kita dengan memandang dengan cara Tuhan memandang. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini, kita percaya ketika kita memandang dari sisi sudut rohani, kita tahu bahwa Tuhan sedang bekerja untuk menggenapi setiap apa yang difirmankannya. Dan waktunya sudah tidak lama lagi. Dia akan segera datang. Firman-Nya sedang dikenapi, dan kita gereja Tuhan harus siap supaya iman kita dimurnikan. Gereja Tuhan di berbagai belahan dunia ini dimurnikan kembali kepada iman yang sesungguhnya. Iman hanya kepada Yesus yang sudah mati, Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang menang. Dan itulah dasar iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang terakhir, apa yang Tuhan mau pulihkan? Yang Tuhan mau pulihkan adalah apa? Alkitab katakan, pada hari-hari terakhir Tuhan akan memulihkan pemulihan pondok Daud. Firman Tuhan mengatakan apa? Sudah tiba saatnya semua orang akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan mau. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 16 sampai 18, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Yang renuntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang yang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukannya semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Saya percaya sebelum gereja Tuhan menyambut kedatangannya, gereja Tuhan akan dipulihkan. Tuhan kasih kembali penyembahan yang sejati. Menyembah bukan hanya sekedar dari daging, hanya sekedar mungkin hal yang biasa, tapi penyembahan kita didasari dengan hati yang tulus. Yaitu apa? Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan itu yang Tuhan mau. Akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang lebih dahsyat. Kita tahu dikatakan, firman Tuhan mengatakan, karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah.
Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Penyembahan yang sejati. Tadi kita menyanyikan pujian apa? Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Katakan ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Katakan segenap hidupku persembahkan. Saya percaya ini yang Tuhan akan kerjakan bagi gerejanya. Jemaat Tuhan, apapun situasi kondisinya, jangan pernah berhenti untuk menyembah Tuhan. Jadikan hidup kita adalah penyembahan yang sejati, yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada Allah. Saya percaya ini waktunya, ini saatnya. Telah tiba saatnya Tuhan akan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan itu yang akan Tuhan kerjakan bagi gereja Tuhan di akhir zaman. Akan terjadi pemulihan. Sebelum kedatangannya yang kedua kali, gereja Tuhan akan dipulihkan. Dan ini waktunya, berkata Tuhan, ini kami Tuhan, pulihkan kami. Hidup kami dipulihkan, penyembahan kami dipulihkan, iman kami dipulihkan, kasih kami dipulihkan, dan kuasa otoritas wibawa Ali yang Tuhan percayakan dipulihkan kembali. Dan saya percaya Tuhan bersuka cita dan berkata, Dia akan sukacita datang sebagai mempelai prianya. Dia akan datang untuk bertemu dengan kita, mempelai wanita, dalam satu anugerah, dalam sukacita. Dan itu waktu yang indah buat kita, gereja Tuhan. Saya percaya pagi hari ini, dimanapun kau berada, jangan takut. Apapun situasi kondisi yang Tuhan izinkan hari-hari ini terjadi, jangan pernah takut. Firman-Nya sedang digenapi. Ini waktu pemulihan segala sesuatu. Dia harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu terjadi, seperti yang dinubuatkan para nabi. Dan saya mengatakan, mari katakan dengan iman, ini waktunya Tuhan sedang pulihkan kami. Gereja Tuhan, iman kami dipulihkan, semangat kami, kasih kami kepada Tuhan dipulihkan. Mari setiap kita dimanapun kau berada, mari renungkan, sudahkah hidup kita dipulihkan? Kembali kepada rancangan Tuhan, menjadi gereja di gereja mula-mula, di mana Tuhan merancangkan kita gereja yang tidak tergoncangkan. Alam maut tidak dapat menghancurkan kita. Kerajaan yang tidak tergoncangkan Tuhan janjikan buat kita. Sehingga percayalah, apapun situasi yang mengoncangkan hari ini, kita gereja Tuhan tetap berdiri kokoh. Kita tidak akan tergoncangkan. Kita akan semakin dipulihkan. Kita semakin akan dimurnikan oleh Tuhan. Saya percaya kalau gereja mula-mula akan terjadi pertumbuhan buah-buah jiwa-jiwa. Saya percaya ini waktunya Tuhan akan terjadi. Setelah kejadian COVID ini, kita percaya kita gereja dipulihkan. Dan kita akan menuai jiwa-jiwa. Kita akan melihat ada jiwa-jiwa yang kita boleh persembahkan bagi Tuhan. Mari kita imani, Tuhan ketika Dia dimuliakan, Dia akan menarik orang datang kepada Tuhan. Dan percaya, yakin, gereja sedang dimurnikan untuk kembali kepada rancangan Tuhan, untuk siap menjadi berkat, untuk siap menjadi saksi. Berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Gereja Tuhan kembali kepada rancangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau datang
pagi hari ini. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Terima kasih Yesus. Kita bersyukur apapun situasi kondisi yang hari ini izinkan. Percaya bahwa Tuhan sedang memulihkan kita gereja Tuhan. Bukan bicara bangunan, bukan bicara organisasi, bukan bicara denominasi, tapi kita gereja Tuhan, tubuh Kristus sedang dipulihkan. Kembali kepada rancangan Tuhan, gereja di awal, mula-mula, di mana Tuhan mau melahirkan gerejanya di bumi ini. Dan Tuhan mau kita sebagai gereja Tuhan, mari kita mau berkata, Tuhan ini kami Tuhan. Kami siap dipulihkan. Saat ini di depan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk bersama-sama menikmati persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus sudah mati. Dia datang untuk berkorban buat kita supaya gerejanya kembali kedapatan kudus dan tak bercacat di hadapannya. Supaya Tuhan memulihkan kita terus setiap waktu, setiap saat dalam rancangan Tuhan yang indah. Mari kita nyanyikan pujian. Satu pujian. Yes. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Katakan dengan darah-Mu, Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu. Katakan Kau menderita gantikanku. dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Katakan terlalu besar darah-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku Tuhan, bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Jemaat Tuhan, mari di tempat kita masing-masing, mari kita siapkan hati kita untuk kita menikmati tubuh dan darah Tuhan lewat roti dan anggur yang kita sudah pegang masing-masing. Saya percaya hari ini kuasa pemulihan Tuhan terjadi buat kita. Berkata Tuhan ini kami Tuhan, kami bersyukur karena pengorbanan-Mu memulihkan hidup kami. Setiap kali kami meminum Tuhan dan menikmati tubuh dan darah Tuhan, kami percaya hidup kami dipulihkan, kami kembali dikuatkan, kami dikembalikan dalam persekutuan dengan Engkau, dan kami menikmati pembaharuan dalam hidup kami dan berkata terima kasih Tuhan.
untuk setiap rancangan kasih-Mu yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kami. Mari jemaat Tuhan yang mau melayani, kita siapkan, kita mau berdoa sebelum kita akan menikmati persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Bapa di sorga, saatnya kami ingin menikmati persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Kami mau Tuhan hari ini Kau yang melayakkan kami, dimanapun kami berada, di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir dan melawat kami. Kami mau ketika kami menikmati tubuh dan darah Tuhan lewat roti dan anggur, kami percaya kami boleh mengalami kedahsyatan kuasa-Mu Tuhan. Kami yang sakit kami disembuhkan, kami yang lemah kami dikuatkan, kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya ada jaminan, ada materai darah Kristus. Kami percaya bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan, dan kami percaya kami ada dalam perlindungan-Mu. Kami tidak tergoncangkan, kami boleh menyatu dengan Engkau. Kami dipersatukan dalam persekutuan yang intim dengan Engkau. Dan kami percaya kalau Engkau Kristus sudah menang, kami percaya kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena kuasa darah Kristus, kuasa bilur Kristus, kuasa tubuh Kristus yang menjadi satu dengan kami. Terima kasih Tuhan. Yang melayani hari ini Tuhan urapi, dan semua kami yang menikmatinya, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Yes. Terima kasih. Yes. Mari nyanyikan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Katakan dengan darah-Mu, Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. telah kulihat Bukti kasih-Mu, Kau menderita. gantikanku. Mari jemaat Tuhan, mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama Dengan di tempat kita masing-masing. Mari kita persiapkan hati untuk kita menikmati persekutuan dan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita naikkan syukur, kita berkata, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagi.
Kami percaya Tuhan pulihkan kami. Terlalu mahal darahmu Yesus. Tuhan, mari kita mau angkat ini hosting. Katakan terlalu besar kasih-Mu. Haleluya, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terima kasih Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi katakan tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita mau siapkan hati kita. Mari tetap kita mau angkat ini roti atau hosti. Apapun juga yang ada, yang kita miliki di rumah kita masing-masing, sebagai tanda ini tubuh Tuhan yang terpecah. Dan dengarkan, mari siapkan hati kita. Tuhan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Yesus. Perbuatan ini setiap kali kita memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari kita mau mengangkat bersama-sama di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biar tubuh Tuhan menyatu dengan kita. Kita boleh merasakan penderitaan Kristus di atas kayu salib. Bagaimana dia tercapik-capik. Dia menderita buat kita karena dia mengasihi kita. Mari kita mau angkat ini cawan yang berisi anggur, ataupun apa yang kau miliki di rumah. Mungkin kau miliki sirup atau apapun, menjadi tanda bahwa ini adalah darah Tuhan yang tercurah di atas kayu salib buat kita, yang begitu mahal. Sekali lagi, keselamatan yang kita miliki itu bukan murah, tapi sangat mahal lewat darah Kristus. Dengarkan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Dinyanyikan pujian oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau selalu dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidup kami. Amin, haleluya. Hidupku sungguh besar, Kau selamatkan hidupku. Hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru, ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah. Mari sekali lagi katakan, oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus. Haleluya. Saku, katakan kekudusan-Mu melingkupiku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kita jadi ciptaan yang baru, umat Tuhan, gereja Tuhan yang dipulihkan. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu. Katakan, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa
kita mau angkat tangan kita, kita katakan terima kasih Terima Tuhan. kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami katakan penyembahan kita yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saatnya telah tiba sekarang. Tuhan mau mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Gereja Tuhan sedang dipulihkan. Gereja Tuhan sedang dipulihkan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Katakan ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku pasrah. Mari sekali lagi katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Haleluya. Adalah penyembahan. Kau ciptakanku dengan kemuliaan-Mu. Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Mari katakan sekali lagi, ku tahu hidup kami Tuhan. Haleluya. Berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Katakan segenap hidupku sekali lagi katakan segenap hidupku kami Tuhan. Haleluya. Segenap hidupku persembah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena firman-Mu sudah disampaikan. Bahwa Tuhan sedang memulihkan kami gereja Tuhan di akhir zaman. Untuk kembali kami menjadi gereja yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Sesuai dengan rancangan. Haleluya. Ini kami Tuhan. Tuhan ingin melihat kasih kami. Kembali Tuhan, Kau kobarkan kasih kami yang mula-mula. Kasih di mana kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Itulah kasih yang sungguh-sungguh Tuhan. Rindu kami tumbuhkan dalam hidup kami Tuhan. Supaya Tuhan pulihkan kami gereja Tuhan. Iman kami dipulihkan. Dan bahkan penyembahan kami dipulihkan. Untuk kami menyadari bahwa hidup kami adalah penyembahan yang sejati. Ini kami Tuhan, kami percaya kalau kami umat Tuhan dipulihkan, gereja Tuhan dipulihkan, kami percaya kota kami akan dipulihkan, bangsa kami akan dipulihkan, dunia ini akan dipulihkan, dan Tuhan akan datang untuk kedua kali dalam kemuliaannya untuk menjemput kami dalam pengangkatan gereja Tuhan, dengan semua orang kudus-Mu Tuhan, dalam kemuliaan, dalam sukacita. Itu janji Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami tetap setia untuk berkata Tuhan, ini kami. Pengampunan-Mu turun atas kami gereja Tuhan. Supaya setiap kami gereja Tuhan dimanapun kami berada, kami kembali dipulihkan.
sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Kami percaya lewat tubuh dan darah Tuhan yang kami nikmati, semua kami dipulihkan oleh Tuhan. Oleh kuasa darah Kristus, lewat bilur Kristus kami disembuhkan. Dimanapun umat Tuhan berada, kami percaya ada pemulihan, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, dan berkat-berkat yang dicurahkan atas kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat Tuhan, kami terima janji Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita semua yang diberkati, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kita lewat pujian penyembahan, lewat firman Tuhan, lewat persekutuan tubuh dan darah Tuhan, perjamuan kudus yang kita nikmati di tempat kita masing-masing. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Mari kita akan berdoa. Biarkan saudara yang diberkati Tuhan, yang hari ini rindu untuk membawa persembahan bagi Tuhan di tempat kita masing-masing. Saudara yang datang dengan sukacita, Tuhan katakan sebuah kasih butuh pengorbanan. Ketika kita berkata Tuhan kami mengasihi Engkau, kita juga diajarkan Tuhan untuk belajar berkorban. Tuhan katakan jangan datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Kami mau bawa persembahan kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di tempat kami masing-masing, dimanapun jemaat Tuhan, saudara kami yang mengikuti acara live ini, kami mau datang membawa persembahan kami kepada Tuhan. Baik yang kami persembahkan secara langsung maupun mungkin kami dikerahkan untuk mengirim lewat transfer. Kami tahu semuanya itu karena ketulusan hati kami, untuk kami belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami bersyukur untuk semua anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan buat kami hari ini. Kami percaya, kami tahu bahwa Tuhan juga tetap akan terus memelihara, memberkati kami, menyertai kami. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan buat kami. Dan biarlah Tuhan semua persembahan ini dapat dikelola untuk memperluas kerajaan Tuhan. Kami mau gereja Tuhan dipulihkan kembali, dan gereja Tuhan menjadi sumber berkat jawaban, sehingga dari gereja Tuhan akan mengalir berkat Tuhan bagi banyak orang. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh persembahan saudara ketika saudara memberi dengan sukacita, dengan tulus bagi kemuliaan nama Tuhan. Saatnya kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Pada pagi hari ini kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Tanyakan bagi Dia segala pujian. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lama. Katakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lama, selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Mari kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin, menyertai ibadah kami. Ibadah yang disertai dengan persekutuan tubuh dan darah Tuhan di tempat kami masing-masing. Kami bersyukur untuk pujian penyembahan
yang sungguh kami boleh persembahkan buat Engkau sebagai penyembahan kami yang berkenan, yang sejati di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami, yang meneguhkan kami bahwa Tuhan sedang memulihkan kami gerejanya. Dan kami mau berkata, Tuhan, ini kami, pulihkan kami. Pulihkan setiap kami gereja Tuhan, supaya kami kembali sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Kami percaya ketika kami dipulihkan, umat Tuhan, gereja Tuhan dipulihkan, kami percaya kota kami, bangsa kami, dunia ini akan dipulihkan. Kami terus berdoa Tuhan untuk situasi kondisi yang masih terjadi di tengah-tengah kota kami, di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih ada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan segera memulihkan negeri kami dari situasi kondisi yang diizinkan Tuhan terjadi. Akan ada banyak orang mengalami kesembuhan, akan ada banyak orang mengalami perjumpaan dengan Engkau dan mengalami kasih Tuhan dimanapun mereka berada, yang hari-hari ini berjuang mengalami terpapar sakit COVID. Kami tahu Tuhan kasih kekuatan buat mereka, kasih semangat buat mereka, kasih juga iman buat mereka bahwa hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Lewat kuasa darah Kristus, lewat pirul Kristus, lewat nama Yesus, nama di atas segala nama, tabib yang ajaib. Kami percaya semua yang sakit disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Mereka yang hari ini sedang dalam isolasi juga Tuhan tolong. Tuhan juga kasih kekuatan buat mereka supaya Tuhan imun mereka tetap terjaga, kondisi fisik mereka tetap terjaga, sehingga mereka bisa berjuang melawan COVID dan mengalami kemenangan, mengalami kesembuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kota di negeri ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tahu akan ada terjadi pemulihan yang luar biasa bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami. Kami bersyukur untuk Bapak Presiden Jokowi yang berjuang memberikan teladan bagaimana supaya bangsa ini boleh menang melawan COVID. Tuhan terus berikan hikmat buat Bapak Jokowi, wibawa kebijakan dari Tuhan, supaya boleh menangani tantangan yang sedang dihadapi oleh berbagai belahan negara di dunia ini Tuhan, dan tidak terkecuali Indonesia. Dalam hikmat Tuhan, para kepala-kepala pemerintahan, kepala daerah dari gubernur, Pak Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, RT RW sekalipun Tuhan, dan semua masyarakat boleh bergandeng tangan untuk berjuang dalam situasi kondisi yang hari-hari ini sedang masih terjadi. Tuhan, semua kebijakan PSBB yang sedang berlaku, ajar kepada masyarakat diberikan pemahaman bahwa semua kebijakan bertujuan untuk kebaikan kami bersama, kebaikan bangsa ini bersama. Kebijakan untuk tidak boleh pulang atau mudik Tuhan, itu pun ditanggapi dengan positif bahwa semuanya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini Tuhan, dan semuanya akan dalam kendali Tuhan. Kami percaya bangsa ini akan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagi mereka yang terdampak dari sisi sosial, ekonomi. Kami percaya juga Tuhan akan memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam usaha, apapun yang dikerjakannya Tuhan. Kami percaya Tuhan juga akan memulihkan setiap kami dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Gereja Tuhan, umat Tuhan, hari-hari ini kami tahu bahwa ini waktunya sedang kami dipulihkan, untuk semakin kami mengasihi Tuhan. Di tempat kami masing-masing kami berada, di rumah kami masing-masing, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kami boleh tetap terus menyembah Tuhan dan menikmati semua janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kami percaya, ingat saudara kami Frans yang sedang menanti kelahiran anaknya, istrinya yang sedang dalam perjuangan untuk menanti kelahirannya. Kami berdoa Tuhan juga tolong Tuhan jamah dalam nama Yesus, dalam berkat dan kuasa Tuhan. Anak ini boleh lahir dalam berkat Tuhan. Dan bahkan semua jemaat Tuhan dimanapun kami berada, kami percaya setiap rumah tangga kami dilawat lewat tubuh dan darah Tuhan, itu menjadi tanda buat kami. Materai darah Kristus itu menjadi jaminan buat kami bahwa hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Engkau menjadi perisai buat kami yang melindungi kami, sehingga berkat Tuhan turun atas setiap jemaat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita mau angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kiranya berkat yang daripada Allah Bapa lewat karya Tuhan kita Yesus Kristus akan terus dicurahkan dari mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dari seluruh apapun yang kau kerjakan, pekerjaanmu, rumah tanggamu, usahamu, adonanmu, pelayananmu, semua yang kau kerjakan, kuliah dan sekolahmu, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Kita semua yang diberkati dan percaya, sama-sama katakan amin. Oh, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Amin.